A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyyina Muhammad ibn Abdullah alaihi afdhalus salati wa atammut taslim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Fa in asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pertama segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kenikmatan kepada kita semuanya. Kemudian yang kedua, salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta para keluarganya, sahabatnya, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti beliau dengan baik sampai hari kiamat. Selanjutnya, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kata para ulama bahwasannya kualitas ibadah seorang hamba itu berbeda-beda akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang membedakannya adalah keilmuannya. Seorang yang berilmu ketika menjalankan ibadah, pahala yang dia dapat akan berbeda dengan seorang yang tidak berilmu. Sebagai contoh, misalnya seseorang yang sholat 5 waktu, Masya Allah. Ada 2 orang, yang satu dia rajin sholat 5 waktu, dan yang kedua pun rajin sholat 5 waktu. Yang beda apanya? Yang beda adalah yang satu belajar sifat sholat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang satu tidak belajar sifat sholat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Taunya dia sholat ya gampang gitu-gitu doang. Maka tentunya yang berilmu bakalan mendapat pahala lebih ketimbang yang tidak berilmu. Oleh karenanya kita di hari ini masih dalam pekan-pekan pertama di bulan Ramadan. Kita ingin mengetahui tentang amalan apa saja yang sangat ditekankan selama Ramadan. Apa tujuannya? Tujuannya adalah agar ketika kita melakukan amalan tersebut, setelah kita mengetahui ilmunya, kita akan mendapatkan pahala lebih besar ketimbang orang yang tidak mengetahui ilmunya dan kebetulan ngamalin amalan tersebut. Apa saja amalan yang sangat ditekankan, yang sangat dianjurkan selama bulan Ramadan? Kata para ulama, yang pertama adalah amalannya puasa Ramadan. Puasa Ramadan, amalan puasa ini merupakan amalan yang sangat ditekankan. Apa sebabnya? Sebabnya yang pertama, secara dalil kita tahu puasa adalah salah satu dari rukun Islam yang 5. Kemudian yang kedua, secara dalil puasa hukumnya adalah wajib. Kemudian yang ketiga, adanya bulan Ramadan ini Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan secara khusus ibadah yang ada itu adalah ibadah puasa. Itu amalan yang pertama yang ditekankan di bulan Ramadan, amalannya adalah puasa. Kita lihat sebagian saudara-saudari kita kaum muslimin, sebagian membahasakannya puasa rajinnya cuma pertama-tama doang begitu. Jadi kesininya udah nggak puasa. Ini mereka salah besar. Di satu sisi mereka tidak sama dengan bertakwa kepada Allah, karena takwa adalah menjalankan perintah dan menjauhi larangan. Sementara mereka tidak berpuasa, tidak menjalankan perintah. Kemudian yang kedua, di sisi yang lain dengan itu mereka berdosa. Oleh karenanya
kepada mereka hendaknya segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan melanjutkan ibadah puasa Ramadan sampai selesai. Kemudian yang kedua, amalan yang ditekankan, amalan yang dianjurkan selama Ramadan adalah salat tarawih, qiyamul lail. Lagi-lagi sebagian kaum muslimin mereka salat tarawih hanya di awal-awal saja. Ini salah. Jadi kalau pertama masjid penuh, harusnya dari hari pertama sampai hari terakhir masjid harus penuh. Harusnya demikian. Kenapa? Karena ternyata qiyamul lail, salat tarawih, ini adalah amalan yang ditekankan selama Ramadan. Jadi yang pertama puasa, yang kedua salat tarawih. Yang malas salat tarawih, yang dari kemarin udah mulai nggak ke masjid salat tarawih, ini harusnya ke masjid nih, jangan sampai tidak salat tarawih. Kenapa? Karena itu amalan yang ditekankan selama Ramadan. Apa dalilnya? Dalilnya ada 3 riwayat. Semuanya hadis riwayat Bukhari Muslim dan semuanya hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Yang pertama, Nabi SAW mengatakan, man shoma Ramadhana, barang siapa yang berpuasa Ramadan, imanan wahtisaban, dia lakukan dengan penuh iman, dia tahu itu kewajiban dia. Kemudian yang kedua, dia lakukan mengharap pahala dari Allah, maka ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, dosa-dosanya yang telah lalu akan diampuni. Itu satu. Kemudian yang kedua, man qoma. Kalau yang pertama man shoma. Sekarang yang kedua, man qoma ramadhana imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang menghidupkan malam bulan Ramadan dengan salat tarawih tentunya. Dia hidupkan malam bulan Ramadan dengan salat tarawih, dia lakukan itu dengan penuh iman dan mengharap pahala dari Allah, akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Berarti 2 pengampunan. Barang siapa yang puasa Ramadan, itu yang pertama. Yang kedua, barang siapa yang qiyamul lail, salat tarawih di bulan Ramadan. Yang ketiga, man qama lailatal qadri imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang menghidupkan malam Lailatul Qadar dengan penuh iman dan mengharap pahala dari Allah, akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Di sini kita perhatikan 3 kali pengampunan. Yang satu, barang siapa yang berpuasa Ramadan. Yang kedua, barang siapa yang qiyamul lail, salat tarawih di bulan Ramadan. Yang ketiga, barang siapa yang menghidupkan malam Lailatul Qadar. Kata para ulama, ini diantara rahasia riwayat yang lain. Ada hadits Nabi SAW menyebutkan apa? Ragima anfu, thumma ragima anfu, thumma ragima anfu, 3 kali. Dibilangnya apa? Rugi, 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 3 kali. Kemudian Nabi SAW mengatakan apa? Salah satunya, man adraka Ramadan falam yughfar lahu. Bertemu dengan bulan Ramadan tapi tidak mendapatkan ampunan. Puasa Ramadan tidak, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, salat tarawih tidak. Atau yang ketiga, menghidupkan malam Lailatul Qadar juga tidak. Jadi rugi 3 kali. Harusnya dapat ampunan 3 kali, itu dia tidak lakukan dengan sempurna. Mungkin puasanya cuma awal-awal doang, salah. Tarawihnya cuma awal-awal doang, salah. Lailatul Qadar boro-boro, lebih-lebih lagi. Rugi, 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 3 kali rugi, 3 kali tidak mendapatkan ampunan. Makanya kalau misalkannya terkait puasa, tidak ada dalil lain tentang keutamaan puasa, hanya Allah mengatakan fa innahu li wa ana ajzi bihi, puasa itu untukku dan aku yang akan membalas. Itu sudah sangat afdol sekali ibadah puasa, sudah sangat ditekankan sekali. Tapi ini kan tidak, alhamdulillah ada riwayat-riwayat yang lain tadi, dapat pengampunan, sampai 3 kali dapat pengampunan. Kemudian kabar gembira kepada mereka yang sholat tarawih. Kabar gembira dari Nabi SAW kepada mereka yang sholat tarawih. Apa kabar gembiranya? Kabar gembiranya adalah dalam hadis riwayat Tirmidzi, kemudian Abu Dawud, Nasai, Ibnu Majah, disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullah. Nabi SAW mengatakan,
Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qama ma'al imami hatta yansarif, kutiba lahu qiyamul lailah." Barang siapa yang dia salat bersama dengan imam sampai beres, sampai selesai, maka dicatat salat semalaman. Jadi dari hadis ini kata para ulama, kalau ada orang salat isya berjamaah, kemudian salat tarawih berjamaah sampai beres, maka dia mendapatkan keutamaan salat semalaman, semalam suntuk dia salat. Oleh karenanya saking ditekankannya salat tarawih ini, para ulama berbeda pendapat terkait salat tarawih yang afdol itu yang seperti apa. Sehingga sebagian mengatakan salat tarawih yang afdol adalah 11 rakaat. Kemudian sebagian lagi mengatakan salat tarawih yang afdol adalah 11 rakaat tapi panjang. Sebagian lagi mengatakan salat tarawih yang afdol adalah 23 rakaat, enggak apa-apa pendek-pendek, tapi 23 rakaat. Sebagian lagi sampai salat witir pun mereka berbeda pendapat. Sebagian mengatakan yang afdol itu salamnya 2 kali 21 karena tahiyatnya 2 kali jadi lebih lama. Sebagian mereka bilang apa? Saking afdolnya salat tarawih, biar di awal malam jangan ditinggalin. Karena kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, orang yang salat di akhir malam lebih afdol ketimbang yang salat di awal. Saking ditekankannya salat tarawih, kata para ulama, biar dikerjakan di awal malam, jangan ditinggalin. Oleh karenanya dari sini jelas amalan yang ditekankan selama Ramadan, yang pertama adalah puasa, yang kedua salat tarawih. Tadi sudah disebutkan mendapatkan 3 ampunan. Kalau ditinggalkan, resikonya mendapatkan 3 kerugian. Dapat 3 rogima anfu. Tapi kalau dikerjakan, dapat 3 ghufiralahu ma taqaddama min dzambi. Seperti itu dalam ungkapan hadisnya. Kemudian yang ketiga, termasuk amalan yang ditekankan selama Ramadan, kalau bahasa kita tadarusan. Artinya apa? Banyak membaca Al-Quran. Kenapa? Karena disebutkan dalam hadis Bukhari Muslim, hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadun nas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling dermawan di dalam kebaikan. Wa kana ajwadu ma yakun fi Ramadan. Dan Nabi SAW lebih dermawan lagi di dalam berbuat kebaikan itu di bulan Ramadan. Hina yalqahu Jibril, ketika malaikat Jibril mendatanginya. Wa kana yalqahu fi kulli lailatin. Disebutkan malaikat Jibril datang setiap malam, fayudarisuhul Quran, mengajarkan kepada Nabi SAW Al-Quran. Fala Rasulullah SAW ajwadu bil khairi minarihil mursalah. Dari situ Nabi SAW lebih dermawan lagi dalam kebaikan daripada angin yang bertiup kencang. Angin kalau bertiup kencang kan segitunya tuh. Nabi SAW ketika Ramadan di dalam berbuat kebaikan lebih kencang dari angin yang bertiup kencang. Berdasarkan hadis ini kata para ulama, yang pertama disunahkan banyak-banyak baca Quran. Ya, disunahkan banyak-banyak baca Quran. Kemudian yang kedua, paling enggak kalau bisa usahakan khatam 1 atau 2 kali minimal. Kenapa? Karena disebutkan dalam hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwa Nabi SAW demikian. Oleh karenanya mereka para salaf, orang-orang soleh terdahulu, itu siang malam baca Quran, siang malam baca Quran. Dan terkait ini ada satu kasus barangkali kalau kejadian, apa hukumnya membaca Al-Quran khatam kurang dari 3 hari? Maka kata para ulama itu dilarang oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena memang ada larangan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadits Abdullah bin Amr. Ketika dia bertanya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang khatam Quran, maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan tidak boleh kurang dari 3 hari. Dan larangan ini kata para ulama berlaku di bulan Ramadan dan di luar bulan Ramadan. Kemudian di sisi yang lain, barangkali sebagian pernah dengar, sebagian salaf terdahulu, orang soleh terdahulu, khatam Quran sehari sekali. Ini kan kurang dari 3 hari. Bagaimana menyikapinya? Kata para ulama, barangkali ini adalah ijtihad dari mereka.
Yang bisa jadi ijtihad itu artinya inisiatif ya, inisiatif mereka. Yang bisa jadi inisiatif itu nyocok dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan bisa jadi inisiatif itu tidak nyocok dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tetap yang jadi patokan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Atau yang kedua, bisa jadi mereka sengajain banyak-banyak baca Quran sampai nggak terasa tahu-tahu khatam sehari, kemudian khatam lagi, karena mungkin saking berefeknya Al-Quran kepada diri-diri mereka, tidak terasa tahu-tahu khatam. Bisa jadi kemungkinan demikian. Kemudian juga termasuk faedah dari hadis tadi, disunahkan selama bulan Ramadan ada pelajaran tahsin Quran. Istilahnya Jibril datang kepada Nabi SAW tahsin Quran. Atau mungkin termasuk faedah ini bisa jadi majelis ilmu. Jangan dihapus di bulan Ramadan. Istilahnya malaikat Jibril datang kepada Nabi SAW tiap malam apa? Bermajelis. Kemudian yang keempat, ya termasuk amalan yang ditekankan di bulan Ramadan. Setelah tadi yang pertama puasa, yang kedua salat tarawih, kemudian yang ketiga banyak-banyak baca Quran. 5 menit lagi insyaallah, 5 menit lagi. Yang keempat yang ditekankan adalah apa? Memberi makan secara khusus. Jadi banyak-banyak bagi-bagi makanan begitu. Kemudian infak, sedekah atau berbuat baik secara umum. Apa dalilnya? Dalilnya tadi hadits Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dibahasakan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu orang yang paling dermawan dalam kebaikan. Kemudian ketika Ramadan lebih-lebih lagi, lebih dermawan daripada angin yang bertiup kencang, lebih dahsyat kencangnya dalam kebaikan. Kemudian dalil yang lain disebutkan dalam hadits riwayat Tirmidzi, disebutkan yang hadits hasan sahih, hadits Zaid Khalid Al-Juhani. Dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalau ini hadis sahih dikatakan apa? Man fattara saiman, barang siapa yang ngasih bukaan iftar. Fattara saiman, bukaan iftar kepada orang yang berpuasa. Kana lahu mislu ajrihi, maka dia dapat pahala seperti orang yang berpuasa. Ghaira annahu la yanqusu min ajri saimi syai'an, tanpa dikurangi pahala orang yang berpuasa sedikit pun. Ini pertama, termasuk amalan ringan berpahala besar. Cuman ngasih bukaan, kita nggak nahan lapar, nggak nahan haus seharian, cuman ngasih bukaan, tapi dapat pahala puasa seharian. Itu pertama. Kemudian yang kedua, di sini dikatakan manfaat tarasa iman, ngasih bukaan iftar. Barangkali sebagian paham hanya ngasih bukaan doang. Ternyata kata para ulama berdasarkan hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu dalam Bukhari, hadis Bukhari, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ana inda dhanni abdi bi." Aku bersama dengan persangkaan hambaku. Dalam artian apa? Dalam artian walaupun secara hadis hanya bukaan iftar saja, akan tapi kita husnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala, walaupun kita ngasih bukaan makan atau kita ngasih makanan setelah tarawih atau kita ngasih makan sahur, insyaallah akan mendapatkan apa? Pahala seperti orang yang berpuasa. Intinya memberi makan secara umum jor-joran itu dapat keutamaan tersebut. Sebagaimana disebutnya dalam hadis Ibnu Abi Syaibah dengan sanad yang sahih, Abu Hurairah radhiyallahu anhu pernah berangkat ke Syam untuk menemui Muawiyah. Nyampe di sana informasinya apa? Ternyata para sahabat mereka berlomba-lomba bagi makanan selama bulan Ramadan. Jadi tidak hanya makanan iftar saja, akan tapi jor-joran secara umum, banyak bantu orang. Makanya catatan kata para ulama terkait mengeluarkan zakat mal di bulan Ramadan. Sebagian orang menyengajakan haul zakat malnya di bulan Ramadan, padahal haulnya bukan di bulan Ramadan. Kalau haulnya di bulan Ramadan, ahlan wa sahlan, lanjut tunaikan kewajiban karena haulnya di bulan Ramadan. Dan kita tahu zakat mal wajib setelah nisab dan haul. Kata para ulama, sebagian kaum muslimin menyengajakan menghaul-haulkan di bulan Ramadan, padahal haulnya bukan di bulan Ramadan. Yang pertama koreksinya, ini tidak tepat karena menghaul-haulkan diri. Belum haul tapi udah dihaul-haulin. Itu salah. Kemudian yang kedua, ini tidak termasuk sunnah. Ini tidak termasuk sunnah. Sementara yang disebutkan dalam sunnah, Utsman bin Affan radhiyallahu anhu,
itu pernah menyampaikan khutbah di hadapan kaum muslimin. Dia mengatakan apa? Wahai kaum muslimin, ini bulan-bulan waktu mengeluarkan zakat mal. Silakan lunasi hutang-hutang kalian, kemudian keluarkan zakat mal kalian. Dalam riwayat Baihaqi disebutkan bahwasanya bulan tersebut adalah bulan Muharram. Karena memang di kala itu terbiasa hitungan haul mereka adalah pada awal tahun. Kemudian di sisi yang lain kata para ulama, mereka menyampaikan keterangan tambahan bahwa seseorang yang sibuk ngeluarin zakat mal di bulan Ramadan, dia lupa bagi-bagi makanan, dia lupa sedekah, dia lupa infak, sementara duit masih banyak. Dalam artian apa? Kalau bisa zakat mal, kalau memang waktunya kemarin bulan Rajab, bulan Sya'ban, bulan Rabiul Awal, beresin zakat mal sebelum Ramadan. Jadi ketika bulan Ramadan tidak disibukkan dengan zakat mal, tapi disibukkan dengan berlebih harta, bagi-bagi takjil, kirim nasi bungkus, kemudian bagi-bagi makanan, bantu sana, bantu sini, dengan kelebihan harta yang dimiliki. Dan ini fakta kejadian di sebagian kaum muslimin. Akan tapi kalau ada yang bertanya, bukankah menunda zakat dalam artian dipindah ke bulan Ramadan kemudian dimajuin, bukankah boleh? Jawabannya sebagian ulama bilang boleh-boleh saja. Tapi di sini pembahasannya adalah amalan yang ditekankan selama Ramadan, yaitu tadi bagi-bagi makanan secara umum. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ditanya, apa hukumnya menunda mengeluarkan zakat? Beliau menjawab, yang pertama hukum asalnya tidak boleh, haram. Jadi kalau kewajiban sudah datang, laksanakan. Kemudian yang kedua, kalau misalkannya orang punya harta zakat 2,5%-nya terlalu banyak, 2,5% setelah dihitung kewajiban zakatnya 1 miliar. Dia bingung 1 miliar mau dikemanin, akhirnya dia cicil sedikit, maka ini dibolehkan. Kemudian yang terakhir, ya, di antara amalan yang ditekankan di bulan Ramadan ada kita berlama-lama di masjid. Kita sering-sering berdiam di masjid. Kenapa? Karena para sahabat mengatakan apa? Dulu kami menjaga puasa kami dengan lama-lamain diam di masjid. Adapun i'tikaf kata para ulama menurut pendapat yang lebih kuat, patokannya hanya 2. Yang pertama i'tikaf 1 malam. Sebagaimana salah seorang sahabat ingin bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian mereka i'tikaf dari malam sampai syuruk. Atau yang kedua, i'tikaf itu 1 hari. Sebagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, punya nazar untuk i'tikaf dari seharian, dari terbit matahari sampai terbenam matahari. Maka di sini sebagai patokan kata para ulama, i'tikaf itu adalah 1 hari atau satu malam. Atau mau yang afdal sehari semalam seperti itu. Akan tapi kalau kurang dari itu, maka ini kena sunnah yang lain. Sunnahnya apa? Lama-lama berdiam diri di masjid. Ini termasuk amalan ditekankan di bulan Ramadan. Kemudian ada lagi umroh di bulan Ramadan, pahalanya sama dengan haji. Dan yang terakhir, banyak-banyak berdoa di bulan Ramadan. Karena dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 186 Allah berfirman tentang doa, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Intinya ini tentang doa. Itu ayat ini ada di tengah-tengah ayat Ramadan. Sebelumnya ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, kemudian setelahnya uhillalakum lailatas shiyam. Jadi di tengah-tengah ayat tentang Ramadan. Oleh karenanya kata para ulama ini menunjukkan termasuk amalan ditekankan selama Ramadan adalah banyak-banyak berdoa. Wallahu a'lam bishawab. Sampai di sini yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari saya pribadi, Allah dan Rasulnya terbebas dari kesalahan tersebut. Mudah-mudahan bermanfaat. Barakallahu fikum. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.